pada yang kedua ya. Kalau saya yang keempat kalau dari hari Selasa ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita mau sama-sama belajar ya. Nah, supaya kita sama sepikir ya, yang kita pelajari ini bahannya namanya history. History bukan sejarah, tapi kisah Allah, cerita Allah. Yang menolong kita untuk melihat hidup itu sebagai sebuah cerita. Ya, kita semua sedang hidup dalam sebuah cerita, tapi cerita yang mana, gitu ya, yang sedang kita hidupi. Karena jangan-jangan hidup kita itu ceritanya ternyata cerita yang tidak nyata, cuman ilusi, cuman KW, gitu ya. Nah, kita belajar kalau mau hidup di dalam cerita yang sejati, hanya ada satu cara, berdasarkan Alkitab, kebenaran, dan kita tahu apa dampaknya. Apa artinya dalam hidup kita ya. Jadi ketika dibagi 4, kita bagi Alkitab itu dalam 4 babak gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau sudah dapat 4 babak ini, saya mau tanya, kamu bisa menceritakan isi Alkitab paling pendek dalam berapa menit? 10 menit bisa dari awal sampai akhir bisa menceritakan setengah jam. Waduh. Iya. Tahu nggak kenapa bisa setengah jam? Karena bukan pendeta. Pendeta dikasih waktu setengah jam, 2 hari pun belum selesai gitu ya dia bilang. Oke, sip. Hebat. Yang lain ada yang berani. Oh, ingat zaman dulu ada acara TV berpacu dalam melodi ya gitu ya. Adu paling sedikit gitu ya. Berapa not? 7, 6, 5. Yang sedikit 1 not. Masa bisa tahu lagu cuma dari ting? Aneh dan ajaib. Tapi kira-kira ada yang bisa lebih kecil nggak dari setengah jam? Ibu berapa menit kira-kira, Bu? Kalau sekolah teologi nggak bisa. Kalau saya sekolah lama-lama ya tahunan, masa ceritakan dalam setengah jam ya. Ada yang bisa lebih pendek dari setengah jam menceritakan Alkitab dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kita belajar itu ya. Babak pertama kita belajar tentang apa? Ingat nggak? Hari pertama kita belajar tentang babak pertama tentang penciptaan ya. Dalam penciptaan kita belajar bahwa Allah punya rencana. Ya, dan rencananya itu adalah yang penting bagi Allah. Allah memerintah dalam kasih karunia, tapi nggak sendirian, bersama umat. Dan itu namanya Allah akan menjadi Bapa dan kita menjadi anak. Sesuai Efesus 1 ayat 4, 11, 2. Semua di Efesus ceritanya seperti itu. Berarti kita belajar, kalau mau hidup dalam cerita Allah, tidak ada cara lain kecuali saya hidup belajar mengalami jadi anaknya Bapak yang sempurna. Harus itu ya. Kalau hidup kita bukan hidup yang sedang mengalami Bapak itu ya, jangan-jangan kita hidup dalam cerita yang salah. Itu satu. Lalu yang kedua, kemarin kita belajar tentang apa? Judulnya aja sudah gelap ya. Kedua apa? Pemberontakan. Kalau kemarin yang hari pertama belajar Kejadian 1 dan 2. Pemberontakan mulai Kejadian 3. Sebenarnya Kejadian 3 sampai Kejadian 9, 10, 11. Yaitu tentang namanya apa? Dosa. Dan kita belajar waktu itu ya. Dosa itu ternyata begitu kecil ya. Begitu remeh. Betul, setuju ya. Kecil dan remeh. Cuman makan buah yang dilarang. Tapi dampaknya menakutkan, mengerikan. Dan dosa itu bukan hanya sekedar dosa. Dosa ada konsekuensi. Nah, di situ ya. Dosanya bisa cuma sekecil ini. Kita nggak pernah tahu nanti konsekuensinya sebesar apa. Tidak pernah tahu, saya jamin. Gitu ya. Sehingga siapa yang berdosa, apa yang kamu lakukan dalam berdosa, bagaimana cara kamu berdoa, itu semua pengaruh. Walaupun dosanya kecil. Ya. Tapi dampaknya. Nah, kita belajar tentang dosa dan konsekuensi itu semuanya dari siapa? Dari Adam dan Hawa berdosa, tapi begitu dosa masuk Kejadian 3, cuman makan buah,
Kejadian 4 bilang apa? Pembunuhan. Ya, bukan hanya pembunuhan, ada iri hati, dengki, kemarahan sama Tuhan. Wah, lengkap semuanya. Daftar dosanya ada ya, kebohongan. Betul nggak itu semua ya? Ada dalam cerita Kain ya, Kain dan Habil. Itu semua dari satu dosa jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9 dosa. Dan itu seperti kanker, merajalela, merasuk, mempengaruhi, bahkan diwariskan turun-temurun. Itu dosa dan konsekuensinya. Dan setiap konsekuensi dosa itu nambahin dosa lagi. Dosanya 1. Begitu dilakukan, nambah jadi 2, 3, 4. Sampai zamannya siapa? Sampai kemudian di zaman Nuh, Tuhan sendiri sudah tepok jidat. Gitu ya. Ini manusia tobat, kumat, tobat, kumat, tobat namanya. Tobat, kumat, ya. Tapi bahkan seluruh dunia yang ada waktu itu sudah betul-betul rusak. Sampai Tuhan akhirnya bilang apa? Ya kalau di HP, Tuhan bilang aku mau, kalau bahasa Inggrisnya factory reset. Nggak tahu bahasa Indonesia apa ya? Apa ya? Kemarin saya bilang utuh itu kan kayak HP ya. Saya bilang contohnya ya. Nah ini HP ini yang sudah rusak, yang udah nggak utuh, yang hardware-nya kacau, software-nya kacau. Maka sama Tuhan itu di factory reset itu di HP kita ada, itu diinstal ulang untuk kembali kayak awal dari pabrikan. Dicoba. Jadi dengan cara apa? Dengan air bah. Supaya factory reset itu seperti diinstal ulang dari awal itu loh. Gitu ya. Wah, semua disikat habis kecuali berapa orang? 6 orang. Tambah sekian binatang laki perempuan. Ya. Tapi baru aja mereka selamat dari air bah, sudah langsung mereka jatuh dalam dosa. Itu hanya untuk memberitahu bahwa dosa itu begitu hebat, dahsyat, dampaknya luar biasa. Sedikit dosa saja, ya, sedikit dosa saja. Nah, lalu saya katakan kemudian yang jadi masalah sekarang dalam hidup kita, ya, berarti kalau kita mau hidup di dalam cerita Allah, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Kita sedang dibentuk menjadi umat yang kudus. Karena hanya umat yang kudus yang bisa ikut dalam rencana Allah. Ya, hanya ya. Tapi ingat waktu kudus itu, wah di sini udah waduh aku kurang kudus nih gitu ya. Kurang seon ya. Nggak, kudus itu berarti engkau dipisahkan, dibedakan, supaya engkau menjadi sarana yang layak untuk dipakai sama Tuhan. Itu namanya dikuduskan. Maka lihat saya, ini penting. Tahu nggak apa kegagalan kita terbesar dalam hidup ini? Kalau dari cerita pertama, kegagalannya kalau sampai tidak sadar bahwa kita hidup dalam cerita yang salah. Kegagalan terbesar yang kedua adalah kalau sekarang hidup sebagai orang percaya, tapi tidak sedang membangun kebiasaan yang kudus, tidak dengan sengaja. Ya. Kita masih berdosa nggak? Yakin masih. Ya, yang sudah bilang nggak berdosa lagi ketemu saya, gitu ya. Tinggal ngobrol setengah jam, sejam, oh ya. Kalau nggak keluar semua, gitu ya. Kalau yang, ya. Semua pasti pernah atau sedang berdosa. Yang saya mau tanya teman-teman adalah, Anda sedang punya kebiasaan berdosa nggak? Beda loh. Berdosa beda nggak dengan kebiasaan berdosa? Beda nggak? Berdosa 1 kali. Loh? Kalau sekali-sekali aja masih kita anggap, ya oke lah gitu ya. Sekali-sekali. Tapi yang terjadi kita bukan hanya sekali, bukan hanya sekali-sekali. Sering kali, bahkan amat sering sekali, bahkan mungkin setiap kali. Itu namanya kita sedang membangun kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk. Ya. Nah, coba lihat hidup kita masing-masing. Hari ini aja, hari ini. Berapa orang yang akan berkata, nggak usah tunjuk tangan, tapi berapa orang yang akan berkata, dan dalam hatinya berkata, hari ini saya sudah melakukan sesuatu hal yang merupakan kebiasaan yang
baik, yang kudus, yang saya bilang 3 kemarin itu ya. Kebiasaannya apa? Benar, baik, dan membawa berkat. Bukan cuma satu kali gitu ya. Kalau saya baik sama ibu satu kali, itu kan satu hal ya. Tapi ini enggak. Waktu saya lakukan, saya bilang, saya mau lakukan kebaikan ini, tapi karena saya sedang membangun sebuah kebiasaan yang kudus. Itu beda. Ya. Kegagalan kita adalah kalau kita tidak sedang membangun kebiasaan yang baik tadi, membangun kebiasaan kudus. Itu kegagalan kita. Karena nanti kita belajar, semua kita sudah dijamin, ya. Kita akan belajar hari ini, pertanyaannya, kenapa sih saya harus membangun kebiasaan baik? Kenapa itu jadi ujungnya? Dan kebiasaan baik seperti apa? Nah, itu kita mau belajar karena kita masuk pada bagian ketiga, ya. Namanya penyelamatan. Hari pertama kita belajar kejadian 1, kejadian 2. Hari kedua kita belajar kejadian 3 sampai kejadian 9, 10, 11. Ya. Nah, kita masuk penyelamatan itu apa? Allah punya rencana. Sekarang dilihat dunia gimana? Hancur-hancuran. Gitu ya. Apa yang Allah lakukan? Ingat, Allah tidak punya plan B, plan C, plan D, nggak punya. Allah hanya punya satu rencana. Waktu rencana itu dilawan sama manusia, rencana Allah sama sekali tidak berubah. Masih sama persis. Ya. Kalau Allah tadinya mau memerintah dengan umat, dengan memerintah secara kasih karunia bersama umat, tapi sekarang harus ada modifikasi sedikit ya. Umatnya harus umat yang kudus. Karena tadinya manusia sudah berdosa, ya. Nah, apa yang Allah lakukan? Allah lakukan pertama kali untuk mulai rencananya gitu ya. Kan rencananya sudah jalan gitu ya. Tapi manusia tabrak gitu ya. Manusia punya rencana sendiri. Lalu apa yang Allah lakukan? Ya nggak masalah. Allah teruskan rencana karena sudah dari dulu rencananya. Sebelum dunia diciptakan, sebelum dunia ada, sudah ada rencana Allah. Jadi manusia berdosa tidak mengubah rencana Allah, dan Allah mulai rencana penyelamatannya dengan satu kata. Allah memilih. Yang dia pilih siapa? Yang dia pilih, aduh, saya pengen bikin surprise tapi kok nggak surprise. Saya yang surprise. Ya, oke. Oke, sudah. Ini sudah ya. Sudah ya. Itu sudah Allah lakukan memilih. Siapa yang tahu kira-kira yang Allah pilih siapa ini? Allah mulai rencana penyelamatan dengan memilih satu orang. Siapa kira-kira? Siapa? Ada yang bisa menebak? Boleh nebak. Nabi Nuh kan tadi udah. Kejadian 9 udah lewat. 9, 10, 11. Gitu. Ya, siapa? Punya ide? Ya. Allah memilih siapa? Satu pribadi yang dia pilih buat rencana penyelamatan. Kecepatan. Wong kita baru kejadian. Nah, gitu ya. Jadi rencana penyelamatan Allah dimulai dari kejadian berapa? Ada yang tahu? Kejadian berapa? Kejadian 12 yang dimulai dengan Allah memanggil Abraham. Memilih satu orang yang namanya Abram. Tadinya namanya Abram. Ya, Abram dipilih. Ya, Abram orang mana? Tahu nggak Abram orang mana? Kalian kira Abram orang Israel? Iya, itu di mana? Di mana itu? Irak. Abram itu orang Irak. Iya. Dari Irak dia sama bapaknya Terah segala macam itu sama keluarga pindah ke utaranya Israel. Nah, yang waktu dia didatangin sama Allah untuk dipanggil itu, dia bukan di Irak lagi, dia sudah di atas. Nah, waktu dia di atas Israel itu dipanggil, kamu pergi. Itu perintahnya kejadian 12, pergilah. Tahu nggak disuruh perginya kemana? Tahu nggak? Tahu nggak disuruh pergi kemana? Kemana? Pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan. Pergi kemana? Nanti dulu. Gitu ya. Coba bayangkan, pergi, siap. Gitu ya. Kemana? Embuh. Ya, coba bayangkan ya. Pergi, ayo. Kemana? Oh, Anda mau pergi kalau disuruh nggak tahu kemana?
Kemana? Ya nanti tak tunjukin. Kapan ditunjukin? Ya nggak tahu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak tahu. Tapi itu Abram berangkat. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Sebelum, ingat ini, waktu Abram disuruh pergi dan belum tahu kemana ya, ke tempat yang akan aku tunjukkan kan gitu ya. Ingat satu rahasia. Sebelum Abram melangkah, dia tidak akan pernah tahu kemana. Tapi kalau dia udah melangkah, baru akan tahu. Teman-teman, kadang-kadang atau sering dalam hidup kita disuruhnya sama Tuhan ngapain? Lakukan, kan gitu ya. Tapi ngapain Tuhan? Nggak tahu dulu, nanti dulu. Tapi lakukan dulu, taat dulu. Setelah taat baru dibukakan, gitu ya. Memilih satu pribadi, dari satu pribadi nggak selesai, berkembang jadi satu keluarga. Kira-kira keluarga siapa ya? Tuhan memilih satu keluarga khusus buat rencana penyelamatan. Kira-kira siapa? Ada yang bisa? Boleh nebak? Nuh? Oh, Nuh udah lewat, Bu. Itu udah sekian ratus tahun setelah Nuh ini. Ishak. Ishak hampir benar, gitu ya. Kenapa hampir benar? Karena Yakub. Ishak itu nggak ada saingan, gitu ya. Dia sudah Abram, sudah pasti hanya satu aja Ishak, gitu ya. Tapi Ishak punya dua, yaitu siapa? Ya, Esau dan Yakub. Dan dikatakan Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau. Ditolak, bukan ditolak itu bukan Allah gimana, tapi dari dua anak ini, ya, dari dua anak ini, yang Allah pilih untuk dalam rencana keselamatan siapa? Yakub. Satu keluarga Yakub. Gitu. Ya. Abraham, Ishak, Yakub, tapi yang Allah pilih sebagai keluarga, saya bicaranya keluarga ya, adalah keluarga Yakub. Keluarga Yakub itu ada papa Yakub dan ada mama siapa saja? Mamanya berapa? Itu sekolah minggunya lulus gitu ya. Minimal 4 karena masih ada lagi tambahan-tambahan ya. Oke ya. Oke, minimal 4 karena siapa? Karena ada Lea dan Rahel, tapi Lea punya budak, Ribka punya budak, semua jadi rombongan begitu ya. Masih ada buntut sedikit gitu ya. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Anaknya Yakub berapa? 12 laki-laki. Nah, itu supaya spesifik ya. Tapi itulah keluarga itu ya. Dan dari keluarga ini, keluarga Yakub, sebagai rencana penyelamatannya Allah, keluarga ini bedol desa. Pindah kemana? Ke Mesir. Berapa orang yang ke Mesir? 80 orang. Inilah keluarga Trah ya kita bilang ya. Kalau orang Jawa Trah Yakub. Tapi kalau orang bilang ini keluarga Israel. Karena Yakub sudah ganti nama menjadi Israel, pergilah mereka ke Mesir. Satu keluarga. Dan cerita tidak berhenti ya. Dari satu keluarga berkembang menjadi satu apa? Satu bangsa. Satu bangsa yang lahir di mana? Semua bangsa ini lahir di Mesir. Dari 80 orang satu keluarga besar ya. Mbah, anak, cucu, sampai cicit ya, 180 orang, menjadi kira-kira 3 juta orang dalam waktu 400 tahun. Iya. Dan Allah memilih ini, bangsa Israel, ya, untuk menjadi bangsa apa? Ya, yang rencana keselamatan. 3 orang yang dipilih ini, ya, tiga pemilihan ini, mulai dari yang dipilih siapa? Abraham, lalu keluarga Ishak, lalu bangsa Israel. Ini semua yang kita sebut apa? Dikuduskan. Dipisahkan. Abraham dikuduskan, pisah gitu ya. Yakub dikuduskan, pisah gitu ya. Israel dipisahkan, pisah. Gitu. Ya itu namanya dikuduskan ya. Untuk ikut dalam rencana Allah. Masih lanjut. Orang Israel keluar dari Mesir, masuk ke Palestina, masuk ke tanah perjanjian. Di sana mereka mendirikan kerajaan. Tapi kerajaannya juga, kerajaan siapa yang dibangun di Israel? Yang pertama keluar kerajaan siapa? Dinasti siapa? Saul. Tapi bukan Saul yang dipilih Tuhan. Yang dipilih Tuhan jadi apa?
kerajaan Daud. Nah, itu urutan ya. Coba ingat pemilihan ya. Satu pribadi siapa? Abraham. Jadi satu keluarga, keluarga Yakub. Jadi satu bangsa, bangsa Israel. Lalu menjadi satu kerajaan, satu dinasti Daud. Itu urutannya. Itu mulai dari Kejadian 12 sampai 2 Samuel. Ini ceritanya dipadatkan. Ya. Harus hafal. Nanti ada ujian ini ya. Harus hafal. Yang dari kemarin, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, harus hafal. Karena kalau belum, dengar saya, kalau belum teman-teman ngerti cerita ini, Anda akan baca Alkitab sepotong-sepotong, setiap ayat itu kayaknya bisa ditafsirkan sendiri-sendiri. Nggak boleh. Kalau mau menafsirkan ayat, harus ngikutin dengan cerita ini. Ya, harus. Karena ini sudah menjadi patokannya. Gitu ya. Jadi nggak semua ayat itu diumbar kemanapun, enggak, ada batasan gitu. Nah, oke, lanjut ya. Nah, sampai situ saya mau tanya, ini berarti ada 4 nama ya. Abraham, Yakub, Israel, dan Daud. Mereka semua dipilih, mereka semua dipanggil, mereka semua dikuduskan. Pertanyaan saya yang harus dijawab, kenapa mereka yang dipilih? Galak saya. Ya. Coba, enak nggak? Abraham, aku memberkatimu. Kamu akan punya tanah, kamu akan kaya raya, kamu akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, dan seluruh dunia akan diberkati karena kamu diberkati. Siapa yang di sini mau seperti Abraham? Mau seperti Abraham? Mau dong. Masalahnya kan nggak semua dipanggil kayak Abraham, toh? Nggak semua didatangin. Pertanyaan saya, kenapa Abraham yang dipilih? Kenapa? Oh, dia iman, betul. Pertanyaan saya, dia sudah beriman dulu, lalu dipanggil, atau dia dipanggil dulu lalu beriman? Karena sebelum dia dipanggil nggak ada berita tentang Abraham. Bahkan di Kisah Rasul dikatakan, bapakmu Abraham itu penyembah berhala. Ya, itu Abraham. Oke, kalau dia bilang beriman, sekarang ganti nama, Yakub. Kenapa Yakub yang dipilih? Kenapa Yakub yang dipilih? Menghakimi Allah. Oke. Kenapa Yakub yang dipilih? Di mana dia menjaga kekudusan, Pak? Apa? Loh, iya, tapi kalau dilihat dari cerita hidupnya, kalau lihat ceritanya hidupnya Yakub, Pak, kalau yang baik sama bengalnya, Pak, lebih banyak bengalnya, Pak. Oke, berarti cuma urusan kawin. Enak banget ya. Enak banget dipilih gara-gara kawin yang nggak sama orang nggak beriman ya. Kalau cuman itu indikatornya, Tuhan kita murahan banget ya. Betul ya. Saya yakinkan ya. Yuk baca Alkitab bersama-sama ya. Kejelekan Yakub dibandingkan dengan kebaikannya Yakub akan jauh lebih banyak kejelekannya. Itu. Lanjut nama berikutnya, Israel. Israel kenapa dipilih Tuhan? Karena Yakub. Ya betul juga, betul juga. Iya, iya, betul juga begitu ya. Tapi saya mau bagikan, sebenarnya kalau kita lihat dari 4 nama ini adalah 4 nama yang nggak ada yang sempurna. Anda bilang Abraham orang beriman, iya beriman, tapi dia berdosa juga sama dengan kita kok. Beriman mana? Dia datang ke negeri Mesir. Ke negeri Mesir ditanya, itu siapa yang kamu bawa? Adekku, gitu kan? Iya tuh, betul nggak gitu? Lalu kenapa dia jawab itu adekku? Kenapa? Karena dia takut. Karena istrinya ini Sarai ini cantik dan dia takut dia dibunuh lalu istrinya diambil. Jadi dijawab, siapa itu? Adekku. Bohong nggak? Enggak. Memang adik sepupu. Sarah itu adik sepupu. Ada benarnya, tapi kan ada benarnya banyak bohongnya.
Mau mau ngomong apa sama seseorang yang sebenarnya dia takut mati? Apa itu tanda orang beriman? Ayo saya tanya, apa itu tanda orang beriman? Nehi, nehi. Ya. Dan Abraham bukan cuma sekali loh. 2 kali begini. Ya. Sekali lagi, kalau kita mau utak-atik, gitu ya, nggak ada orang yang sempurna. Bahkan yang kita sebut sebagai pahlawan iman tidak ada. Jadi kalau ditanya kenapa yang dia pilih, ya nggak tahu. Yang kita tahu mereka sudah dipilih kapan? Sejak sebelum dunia dijadikan. Dan sama dengan kita semua. Bapak Abraham dipilih sebelum dunia dijadikan, sama dengan Anda. Bapak pun dipilih sama Tuhan sebelum dunia dijadikan. Ibu pun sama. Kita semua sama di sini. Yang kalau kita tanya kenapa saya yang dipilih, bukan saudara saya yang sekarang itu masih hidupnya hancur-hancuran itu, nggak tahu. Yang membedakan cuma satu, bahwa ketika saya dipanggil, saya berkata, ya, gaskan gitu ya. Ya udah, cuma itu aja. Ada orang lain yang dipanggil, nah, gitu kan dia. Ya udah. Ya, cuman itu aja. Berarti kita semua di sini adalah orang yang sama-sama dipanggil, dipilih, dikuduskan, dipisahkan. Sama nggak dengan mereka semua? Sama. Dan berarti kita semua juga sedang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Amin? Amin. Ya. Dan itu bukan karena kita hebat. Bukan karena kita keren, bukan karena kita alim, bukan karena kita hamba Tuhan. Kita sudah dipilih bahkan sebelum kita semua jadi seperti itu. Hati-hati ya. Ya, dalam kasih karunia kita dipilih bukan karena kehebatan, kepintaran, tapi karena kita menerima panggilan. Yang manggil siapa? Tuhan yang penuh kasih karunia, yang bilang, Paul, ikut aku. Ya. Lanjut. Itu sampai Samuel lalu mendirikan dinasti Daud, ya. Yang membedakan dinasti Daud dengan dinasti lain adalah apa? Ada janji, ada janji. Dan janji ini adalah apa? Kerajaan Daud adalah kerajaan kekal. Pegang itu ya. Kerajaan Daud adalah kerajaan kekal. Kekal itu berapa lama? Ya, lama banget. Lama banget, ya. Dimulai dengan Daud, diteruskan oleh siapa? Salomo. Dan Salomo dapat tugas untuk membangun bait Allah. Tapi apa itu langsung kemudian kehidupan menjadi berbahagia? Ya. Salomo orang bermasalah loh. Ya, coba ingat. Ada kalimat tentang Salomo. Kalimatnya gini ya. Salomo itu orang paling berhikmat dan orang paling kaya. Dan tidak ada orang di muka bumi ini yang lebih berhikmat daripada Salomo, lebih kaya dari Salomo sebelum bahkan sesudahnya nggak ada. Berarti cuman Salomo yang numero uno, number one. Orang paling berhikmat, orang paling kaya, yang punya segala-galanya, yang otaknya nyambung kemana-mana, itu justru orang yang jadi pecundang. Anda tahu dosanya Salomo? Orang kalau baca Alkitab itu, kok muji-muji Salomo ya? Wah gitu ya. Anda baca Alkitabnya sama nggak sih dengan saya? Ya. Salomo itu dosanya cuma satu. Apa tahu nggak dosanya? Ya bukan banyak. Istrinya 1.000. Satu ribu plus 300. Dan semua istri dan semua gundik ini, selir ini, mereka semua menarik Salomo ke dalam penyembahan berhala. Orang yang bangun bait Allah adalah juga orang yang ngikut-ngikut penyembahan berhala. Orang yang paling pintar sedunia. Orang yang paling kaya. Kurang apa Bapak Ibu? Kurang apa? Kalau di gereja dia sudah mungkin pendeta yang paling senior gitu ya, betul? Ya, yang ngomongannya profetik ya. Kurang profetik apa Salomo itu? Kalau kalian dengar cerita-ceritanya yang apa? Yang mitos-mitos tentang Salomo, baik yang di luar Alkitab ya, yang di luar Alkitab, oh Salomo itu profetik sekali.
ngomongnya luar biasa. Apa yang dia bisa bicara dengan binatang, itu kata sebelah, gitu ya. Sulaiman itu bisa bicara dengan binatang, ya. Dan semua itu tidak ada gunanya. Salomo tetap menjadi penyembah berhala, ya. Bahkan setelah Salomo masuk, ya, ke kerajaan itu terpecah. Jadi dua, ya, selatan, utara. Ini masuk raja-raja, ya. Kita sedang masuk kitab raja-raja, ya. Terpecah. Bukan hanya terpecah, terbuang, terlempar mereka, dibuang keluar dari tanah perjanjian. Ini sudah masuk mulai raja-raja, Tawaris sampai ke para nabi, ya. Tapi kemudian mereka kumpul lagi, ya. Tuhan mengembalikan lagi. Tuhan mengembalikan di mana? Kitab Ezra dan Nehemia. Oke, itu urutan, ya. Urutannya Alkitab. Coba bayangkan, Anda dijanjikan begitu hebat, ya. Kerajaanmu akan menjadi kerajaan kekal. Kerajaan kekal, ya. Betul, ya, janjinya itu, ya. Daud. Hanya satu generasi. Daud, Salomo itu udah mau dihukum sama Tuhan, tapi Tuhan nahan diri. Karena orang-orang masih ingat Daud. Gitu, ya. Oh, belum dihukum, gitu, ya. Belum, karena tapi udah kurang ajar semua ini. Orang Israel itu kurang ajar banget, gitu, ya. Lalu masih Salomo, walaupun Salomo kacau seperti itu, Tuhan masih menahan diri. Tapi begitu Salomo sudah lewat, keturunannya langsung pecah. Langsung pecah, orang Israel nggak juga berhenti dengan penyembahan berhala. Ya, makin kacau hidupnya. Ingat itu, dosa itu merajalela, ya. Dosa itu menyebar, dosa itu saling mengait-kait, gitu, ya. Betul, virus, bukan hanya virus, kanker, gitu, ya, luar biasa, gitu, ya. Lalu Tuhan masih izinkan ada, tapi ya itulah, ya, benar-benar ini orang-orang yang tidak tahu diuntung, tidak tahu itu, ya, akhirnya dibuanglah mereka. Tapi dalam belas kasihan Tuhan mereka kembali. Apa yang terjadi di sini? Orang Israel yang tadinya begitu, gitu, ya, kami bangsa yang terpilih. Wah, ya, Yahweh memilih kami, gitu, ya. Kerajaan kekal, gitu, ya. Begitu mereka sudah terpecah, terbuang, apa yang mereka lakukan? Nanya, mana Tuhan? Mana janjimu, Tuhan? Katanya, benar, itu, ya. Itu tangisan seluruh orang Israel pada zaman itu. Itu kami diajarkan dari dulu, bahwa kamu akan begini. Ini tanah akan seperti madu, apa segala macam. Mana? Anda pernah merasa dijanjikan nggak sama Tuhan? Tuhan sepertinya ngasih janji. Kalau teman-teman tidak punya sama sekali, saya bilang begitu rugi hidupmu. Ya, saya percaya kalau engkau banyak interaksi sama Tuhan, saya yakin Tuhan akan kasih janji-janji yang personal buatmu. Ya, ya. Kalau nggak percaya, tanyalah Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Ya, tanya, Pak Gembala, apa janji Tuhan buatmu? Ya, tanya. Ya, dan itu bukan hanya buat orang-orang hebat berkarisma, enggak. Dari tadi kita bilang enggak, bukan itu, ya. Ini dari tadi kita bilang ini buat semua orang percaya. Saya percaya satu hal, Bapak Ibu Anda pasti seharusnya punya janji Tuhan yang spesial, promise Tuhan buat saya yang seperti Abraham. Enggak usah gede-gede kayak Abraham, enggak usah. Yang kecil-kecil aja enggak apa-apa. Yang kita pegang ini janjinya Tuhan. Dan dalam kehidupan kita menanti-nantikan janji Tuhan mana. Kalau engkau masih sedang menantikan janji Tuhan, puji Tuhan, berarti engkau percayanya sama Tuhan dan bukan yang lain. Ya. Kalau Anda sedang putus asa saat ini dan sedang bertanya kapan Tuhan, tapi engkau percaya Tuhan sedang kasih satu janji buatmu, pegang itu. Ya, pegang itu. Karena bangsa Israel, setelah dia begitu angkuh dan sombongnya, padahal keras kepalanya, begitu, ya. Lalu dia ngalami, dia dari bangsa yang tadinya begitu merasa begitu hebat, yang bisa langsung ketemu dengan Yahweh, ternyata mereka jadi pengemis terlunta-lunta di mana-mana, begitu, ya. Apa yang kemudian mereka sadar? Betul, kerajaan 1000 tahun, betul.
tanah perjanjian. Betul, itu semua betul. Tapi kami tahu bahwa itu di sana, bukan di sini. Karena mereka mintanya di mana? Di sini, sekarang juga, saat ini juga. Kalau Tuhan janji, sama seperti sama Abraham, kemungkinan besar bukan di sini. Janjinya di mana? Di sana. Kita harus ngapain dulu? Harus melangkah dulu. Ya. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Nggak ngerti bukan dosa. Nggak tahu, nggak apa-apa. Nggak tahu bukan dosa. Yang dosa kalau apa? Sudah tahu, sudah ngerti, nggak taat. Betul? Ya. Tuhan manggil kita semua, Tuhan kasih janji. Tapi janji itu bukan di sini. Karena kalau sudah di sini bukan janji. Itu namanya fakta. Itu namanya berita. Betul ya? Kalau udah terjadi di sini kan bukan janji kan? Ya. Itu berita. Tapi janji itu berarti akan terjadi di mana? Di sana dan di sini. Orang Israel baru belajar tentang satu kata, pengharapan. Di mana mereka melihat ke depan dan mereka bilang, enggak, janji Tuhan tetap kok. Janji Tuhan tuh benar. Saya belum bisa lihat, tapi janji Tuhan ada di mana? Di sana. Dan saya percaya suatu kali saya akan pegang itu yang kemudian namanya pengharapan mesianik buat orang-orang Israel. Bahwa akan datang Allah sendiri melawat umatnya dalam bentuk apa? Raja yang datang yang akan mengalahkan, membereskan, memulihkan di mana? Di sana. Itu pengharapan mesianik. Kalau teman-teman baca Alkitab, di Kejadian tidak ada masa depan kecuali Kejadian 3 ya, ayat 21 yang proto-evangelion itu ya. Nggak ada bicara masa depan. Keluaran tidak ada kecuali janji tentang nabi. Tapi orang Israel itu begitu terpaku dengan saat ini, now, sampai raja-raja semua now. Tapi begitu Anda baca nabi-nabi, begitu Anda baca Mazmur, ya, orang Israel sudah berubah. Bicara tentang apa? Di sana, janji Tuhan. Mereka belajar, ya. Teman-teman, ada yang sedang capek nunggu Tuhan bekerja nggak? Ya. Kalau enggak, kalau Anda bilang belum, sorry ya, saya curiga kerohanian Anda jangan-jangan nggak ada yang mengharapkan janji Tuhan nih. Ya. Anda mau hidup Anda greget gitu ya? Bangun pagi mengharapkan janji Tuhan. Tuhan mau ngapain ya pagi ini ya? Gitu. Mungkin hari itu belum, berarti besok lagi bangun ya. Besok lagi. Kayak anjing pudel itu yang gitu. Tuhan mau ngapain lagi hari ini gitu ya. Oke? Belum, nggak apa-apa toh, nggak apa-apa. Besok lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu Tuhan sudah menjanjikan sesuatu padaku, aku tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Amin. Mau hidup seperti itu? Halo, mau hidup seperti itu? Kalau tidak hidup seperti itu, engkau belum hidup di dalam cerita Allah. Jangan-jangan semua kebutuhanmu udah terpenuhi sekarang. Oh, sorry. Kalau engkau mengira bahwa kebutuhanmu itu sudah Tuhan jawab sekarang, terlalu cemen. Ya. Terlalu cemen yang sedang kau cari dalam hidup. Ya, itu yang sedang kita cari itu remah-remah. Ya. Tapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang sangat besar dalam hidup kita. Apa itu? Nggak tahu. Bentuknya seperti apa? Nggak ngerti. Tapi Tuhan sedang bekerja. Bagian saya berharap. Taat. Amin? Oke, baru pengharapan ya. Nah, setelah terkumpul, pulanglah di zaman Ezra dan Nehemia, pulanglah mereka di sana. Pulang dengan kondisi apa? Nggak punya namanya bait Allah. Ya. Lalu mereka bangun bait Allah. Dibangun lagi kota Yerusalem yang sudah hancur. Lalu ada satu perubahan yang terjadi buat orang Israel. Perubahan terbesar. Apa perubahannya? Sebelum ini semua, sebelum mereka pulang kembali ya, orang Israel itu playboy, player. Playboynya bukan senang selingkuh, bukan. Senang cari Allah lain. Gitu. Dia lihat bangsa lain tuh kok punya Allahnya Baalzebub, pengen nyoba. Gitu. Ini dewanya yang lain gitu. Pengen nyoba dewa itu. Nyoba. Dicoba semua. Ya, itulah yang disebut penyembahan berhala yang kemudian membuat mereka terbuang. Ya.
Tapi setelah mereka pulang, mereka belajar satu hal. Mereka berkata apa? La ilaha illallah. Misalnya kalau teman kita ya, itu teman kita yang bilang seperti itu, tapi dengan bahasanya orang mereka baca sema. Ya. Hai orang Israel, tiada Tuhan. Ya. Hanya ada Allah, tiada Tuhan yang lain. Ya. Dan itu yang mereka pegang. Mereka menjadi bangsa yang betul-betul monoteis, hanya percaya kepada Yahweh. Tapi apa yang terjadi? Bahkan ketika mereka sudah percaya kepada Yahweh dan Yahweh saja, Allah sepertinya diam. 400 tahun sejak masanya Ezra dan Nehemia, Tuhan tidak bicara. Diam, hening. Ada bait Allah, ada penyembahan, ada ruang maha kudus, tapi tidak ada suara Tuhan. Apa yang kita mau pelajari? Jadi, kalaupun kau dipilih, kalaupun kau dipanggil, kalau kau diberi janji, dan kau sedang melakukan itu, tidak ada jaminan bahwa hidupmu akan baik saja, tidak akan jaminan bahwa itu akan berhasil, tidak akan jaminan bahwa itu akan sukses, nggak ada jaminan buat itu semua. Tidak ada jaminan. Gitu, ya. Nggak ada jaminan bahwa kita akan seperti dalam bayangan kita. Nggak ada jaminan. Ya. Tapi kita tetap harus punya iman bahwa saya dipanggil, bahwa saya punya tugas, bahwa saya punya rencana Allah dalam hidup saya. Itu yang namanya pengharapan. Kalau teman-teman sedang tidak punya pengharapan seperti itu, saya yakin Anda berada dalam cerita yang salah. Gitu ya. Cerita hidup Anda, cerita yang melenceng, bukan cerita yang sejati. Setelah 400 tahun diam, barulah Allah hadir dalam suaranya pertama kali. Setelah 400 diam, apa yang Allah datang kepada siapa? Ya, Allah datang pada dua pribadi. Pertama kepada seorang imam yang namanya Zakaria. Nah, ya, memberi janji seorang anak yang namanya siapa? Yohanes. Lalu dia datang ini kepada seorang imam ya, seorang hamba ya, hamba Tuhan. Tapi kemudian dia datang juga pada seorang wanita yang masih kecil ya. Kalau kira-kira umurnya mungkin antara 14 sampai 16 tahun. Ya. Dan sama dapat janji juga. Janjinya apa juga? Anak juga. Yang satu Yohanes, yang satu Yesus. Nah, itulah ya. Dan Yesus datang, itu satu hal yang saya mau pegang. Apa itu Yesus? Siapa itu Yesus? Yesus adalah Allah sendiri yang hadir dalam bentuk manusia. Ya. Hari pertama kita bilang Allah adalah roh. Dan dia ciptakan manusia sebagai apa? Sebagai ikon, sebagai gambarnya. Betul ya? Allah yang tidak kelihatan menciptakan manusia yang kelihatan supaya apa? Menggambarkan Allah. Nah, memang sudah dari awal direncanakan akan ada Yesus yang adalah Allah yang hadir dalam bentuk manusia. Allah yang sama, manusia yang sama. Ya. Ada dual natur, kita bilang naturnya double. Yesus Allah, Yesus manusia. Dan ketika dia hidup tugasnya banyak. Satu, dia mengabarkan kabar keselamatan. Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Ya. 3, dia mengusir setan. Jadi selama Yesus datang itu tugasnya 3. Ya. Apa saja? 1, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan Injil. 1 ya. 2, menyembuhkan orang. Yang 3, mengusir setan. Kalau kita ketemu setan, yang lari kita atau setannya? Gimana ibu? Saya kaget saya. Katanya kali. Oke, ya oke lah ya. Wah, Pak Paul ini ngomong setan-setan kok saya jadi merinding ya. Mungkin kalau setan aja nggak terganggu ya. Gini saya ganti deh kata kalimatnya. Kalau ketemu leak, yang lari leak atau saya? Ya, oke. Ya. Yuk ya. Kita belajar dulu. Pokoknya itu yang Tuhan Yesus lakukan ya.
Itu dia lakukan, lalu apalagi tugas Tuhan Yesus? Tugas Tuhan Yesus kita baca di Yohanes 10, di Yohanes 17 adalah untuk apa? Dia memperkenalkan Bapa. Gitu. Orang Israel tahu YHWH, tahu Yahweh, tahu Tuhan, ya. Tapi dengan kehadiran Yesus, ya. Jadi kalau tadinya manusia memperlihatkan Allah yang tidak kelihatan, ya, itu yang di hari pertama. Waktu Yesus datang, kebalikannya. Yesus datang sebagai manusia, tapi dia memperlihatkan Bapa. Bapa itu seperti apa? Ya, Filipus nanya gitu ya. Tolong tunjukkan Bapa itu. Tuhan Yesus bilang apa? Ya ampun, Filipus. Ya, nggak mungkin dipanggil Pus ya. Ya ampun, Pus. Gitu, nggak. Filipus. Sudah sekian lama kamu bersama aku, kamu masih nanya. Tunjukkan Bapa. Gitu ya. Lihat aku. Engkau melihat Bapa. Itu. Ya. Jadi Yesus punya tugas memperlihatkan Bapa. Ya, inilah Tuhan yang benar yang membawa kepada keselamatan. Nah, itu tugasnya ya. Jadi banyak ya tugasnya Yesus ya. Jadi Yesus itu tugasnya banyak. Dia mengajar, lalu dia memberitakan kebenaran, lalu dia menyembuhkan, lalu dia mengusir, dia memperkenalkan Bapa, itu semua. Lalu kemudian setelah itu semua dia kerjakan, apa yang dia kerjakan terakhir? Mati. Ya. Dan dalam peristiwa matinya ada satu poin penting. Dia mengalami penderitaan dan penderitaan itu menjadi tanda buat kita ya. Yesus mau menderita supaya kita selamat, gitu ya. Bahkan sampai mati, Tapi ketika dia mati, nah ini yang penting. Apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dia mati? Nah itu ya. Dia berkata apa? Tetelestai. Mungkin dengan suaranya Tetelestai gitu ya. Ngomongin seperti itu dengan segala macam, mungkin orang yang mendengar nggak tahu ini ngomongnya maksudnya apa gitu ya. Atau minta teh gitu ya. Mungkin kayak begitu kan ya. Tapi dan kesannya bisa macam-macam dengan kata tetelestai. Tetelestai itu tadi ya sudah selesai ya. Bisa macam-macam ya. Bisa artinya waktu dengar itu orang bilang apa? Kalau dalam bahasa kita ya, akhirnya penderitaanku udah selesai juga. Bisa gitu nggak? Bisa nggak artinya itu tetelestai? Bisa juga kalau mau digituin ya. Tapi bukan itu artinya. Tetelestai ini artinya sudah genap. Kalau ada hutang, lunas. Kalau ada kerjaan yang belum selesai. Kalau ada tujuan, tercapai. Gitu. Itu tetelestai, ya. Nah, kita perlu megang ini dengan sangat kuat ya. Tapi artinya kita perlu hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Tolong yang garis bawahi kata sudah diselamatkan. Kenapa? Karena banyak orang sudah percaya, tapi hidupnya masih hidup yang belum. Tahu nggak bedanya belum sama yang sudah? Bisa bedakan nggak kalian? Orang yang sudah diselamatkan dengan yang orang yang hidup dengan pola pikir sudah, dengan orang yang hidup dengan pola pikir belum. Orang yang pola pikirnya belum, dia akan berkata apa? Aku belum sembuh. Aku minta disembuhkan. Kalau orang berpikir sudah, akan berkata apa? Aku sudah disembuhkan. Itu bedanya. Seperti itu. Ya. Saya mau tanya, kehidupan kita sehari-hari itu sebagai orang yang sudah atau yang belum? Ya, saya tanya. Bahwa saya itu sudah, ya sudah dibereskan, ya sudah dibenarkan, ya sudah dikuduskan, ya sudah diluluskan, ya sudah tebus, ya sudah semua. Atau kita baru mikirnya bakal nanti, akan. Ayo, ya. Jangan-jangan masih di sini yang berpikir saya akan diselamatkan. Oh, itu masih yang belum ya. Enggak, engkau sudah diselamatkan. Jangan-jangan masih mikir saya akan berubah. Enggak, kamu sudah diubahkan. Beda enggak itu? Ya. Jangan-jangan ada yang berkata saya harus jadi orang kudus. Oh tidak, kamu sudah dikuduskan. Itu yang namanya orang sudah. Ya.
Mungkin masih belum bisa bedakan orang yang sudah dengan belum ya. Pak Agung misalnya nih. Pak Agung minta maaf nih ya, misalnya terlibat pinjol gitu ya. Terlibat pinjol, akhirnya setelah dihitung-hitung semua jadinya utangnya totalnya cuman 1 miliar. Cuman 1 miliar. 1 miliar banyak? Banyak. Iya, saya melayani orang yang ketika saya layani dia bilang, "Pak, utang saya 150." 150 apa? 150 M. Dia waktu datang dia bilang karena dia nggak bisa tidur gitu. Saya masih nggak ngerti gitu. Tapi setelah saya dengar utangnya berapa? 150 M. Ya wajar kalau nggak bisa tidur ya. 150 M. Oke, Bapak punya utang 1 M aja lah, gak usah banyak-banyak ya. Jangan-jangan nggak pernah, saya belum pernah pegang uang 1 M, jadi 1 M buat saya banyak banget gitu ya. Oke. Lalu Bapak ketemu dengan saya, gitu ya. Dan karena saya orang terkenal, gitu ya. Bapak pengen, karena udah dikejar-kejar sama debt collector, Pak, gitu ya. Bapak nanya sama saya, "Pak Paul, Bapak kan hamba Tuhan bisa nolong. Ini saya sedang dikejar-kejar sama debt collector. Harus besok bayar. Kalau enggak saya akan digini-ginikan gitu ya. Tolong gimana?" Emang utangnya berapa Pak Agung? Utangnya berapa? 1 M. Oh, enggak masalah. 1 M. Saya akan ajarkan sama Pak Agung ya. Sebuah teknik, sebuah cara. Ya. Hanya beberapa langkah, tapi kalau Pak Agung ikuti cara saya, semua hutang Pak Agung pasti lunas. Ya. Gimana Pak? Senang nggak sama saya? Bapak akan ngomong apa sama saya? Nggak mungkin, masih 1 M cuma ngomongnya, ya terima kasih. Wah, salah cerita. Gimana ngomongnya Pak? Gimana ngomongnya Pak? Maksudnya cuma ngomong terima kasih. 1 M Pak, saya akan ajarkan. Bapak akan ngomong gimana? Iya, tapi artinya maksudnya perasaan Bapak gimana? Senang? Nggak mungkin senang. Senang banget. Iya betul nggak Pak? Ini 1 M. Dikejar-kejar. Bapak akan lega nggak? Lega. Gitu ya. Siap. Wah, Bapak pulang udah hatinya lega ya. Tapi masih, dan Bapak tahu reputasi saya terkenal dan setiap orang yang saya ajarin gitu bisa lepas dari hutangnya Pak. Gitu. Jadi Bapak yakin ya di tempatnya. Tapi Bapak kemudian ketemu dengan Pak Johan. Dari mana? Aku baru dari tempatnya Pak Paul. Loh ngapain? Ini Pak Johan, aku kan punya utang. Jadi aku dikejar-kejar gitu ya. Sekarang aku nanya sama Pak Paul gimana caranya. Pak Paul tuh hebat sekali. Dia bisa nolong saya dan dia janjikan bahwa saya akan diajarin langkah-langkah untuk menyelesaikan hutang saya Pak. Hebat ya Pak Paul. Gitu. Lalu Pak Johan bilang gini, lah hutang apa? Hutang Pak 1 miliar. 1 miliar dari mana? Lu Bapak nggak tahu saya punya 1 miliar? Bukannya hutang kamu sudah saya bayar semuanya. Kalau Pak Johan ngomong gitu, hutangnya Pak Agung yang 1 M itu sudah saya bayar lunas semuanya. Keren mana Pak? Oh, ganti dia. Ini begitu mudah pindah ke lain hati. Tadi katanya seneng banget sama saya. Iya. Hebat mana, Pak? Itu aja buat saya. Ya, hebat mana? Pak Johan atau saya? Gak apa-apa, betul. Saya mau kasih tahu teman-teman, semua agama, semua ideologi, semua yang mengajarkan kau hal percaya, semua bisnis, tungde, semua ringin, segala macam, siapalah nama-nama keren yang kau tahu, semuanya mengajarkan apa? Kamu ikuti caraku, kamu akan. Cuman satu yang berkata, kamu ikut aku, sudah selesai. Siapa itu? Saya mau tantang Anda semua. Hidup Anda selama ini baru akan kagum dengan orang yang janji-janji ini, atau Anda sudah berkata, saya sudah kok. Jangan-jangan engkau berusaha keras dalam agamamu, keren dalam pelayananmu, karena aku akan diberkati. Bukan kamu berkata, aku sudah diberkati kok. Karena aku sudah diberkati, aku melayani. Beda nggak? Bedanya beda total nggak? Ya. Waktu saya ketemu orang yang nyebelin, gimana? Ya, boleh nggak dia nyebelin? Boleh, nggak ganggu saya kok. Saya udah diberkati kok.
berapa banyak masalah yang ada dalam hidup kita, itu karena saya sedang hidupnya yang akan, yang nanti. Berapa banyak masalah hidup kita selesai karena kita berkata, saya sudah. Saya nggak bilang gara-gara kalian bilang kayak gitu semua masalah dalam dunia ini akan selesai. Oh enggak, saya nggak bilang begitu. Apa yang Tuhan Yesus selesaikan ketika di kayu salib? Apa yang Tuhan Yesus selesaikan? Apapun, saya ulangi, apapun yang menghalangi kamu untuk jadi utuh, yang menghalangi kamu untuk hidup sesuai dengan rencana Allah, tidak ada satupun lagi yang bisa menghalangi kamu. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Kalau engkau sakit, itu masalah nggak? Oke, boleh, masalah. Siapa mau sakit? Kalau engkau miskin, masalah nggak? Oke, boleh saja kita bilang itu masalah, boleh. Tapi saya tanya, apakah kalau engkau miskin, itu menghalangimu untuk mengalami kasih Allah nggak? Menghalangimu nggak? Kalau engkau sakit, menghalangimu nggak untuk bisa merasakan kuasa Allah? Menghalangimu nggak? Sama sekali nggak. Pilihanmu kan? Bisa aja gara-gara kamu sakit, nggak ada Tuhan. Betul bisa. Tapi bisa dalam sakitmu, justru engkau merasakan Allah luar biasa dan dipakai Tuhan luar biasa. Bisa terjadi? Sudah terjadi? Terjadi nggak dalam hidupmu sekarang? Jangan-jangan kau sedang hidup, aku punya masalah, jadi aku mau mundur dulu. Boleh mundur nggak? Boleh mundur nggak kalau kamu punya masalah? Hah? Boleh, Bu. Boleh. Lah kalau ibu perlu istirahat dulu, masa mau dicambuk ibu? Ih, Tuhan aja nggak begitu ya. Boleh mundur, boleh. Tapi jangan lama-lama. Kan dari kemarin udah dibilang gitu. Boleh marah nggak? Boleh, tapi jangan lama-lama. Boleh sakit hati nggak? Boleh, tapi jangan lama-lama. Dan yang terpenting, jangan jadi kebiasaan. Yang jadi masalahmu adalah karena kamu jadikan itu kebiasaan. Ketemu orang nyebelin, ketemu nyebel. Lama-lama setiap kali ketemu orang, kan gitu. Iya Pak, iya. Kalau kamu sakit hati itu wajar, normal. Kamu masih hidup. Tapi yang jadi masalah kalau kamu jadi orang percaya dan kamu bangun kebiasaan jelek, itu masalah. Dan lebih masalah lagi, udah tahu itu kebiasaan jelek, kamu nikmatin, kamu timang-timang. Oi, dosaku tersayang, sayang nggak disayang. Ini dosa tersayang, gitu. Begitu dah. Begitu ada bilang, lepasin. Ini dosa tersayang. Moga-moga yang ketawa ini sedang tersindir. Moga-moga sedang tersindir. Banyak gak? Iya. Jangan-jangan hidup kita sekarang sudah jadi orang percaya, kita melihara kebiasaan buruk, ya. Udah gitu dibilang lepaskan itu, kita malah marah, tambah marah, bikin kebiasaan buruk baru, kan begitu ya? Yang tadinya kita bisa dinasihati, gara-gara kita melihara kebiasaan buruk, jadi orang yang tidak bisa dinasihati, tambah nggak kebiasaan buruknya? Ingat, dosa 1, jadi 2, jadi 3, jadi udah tahu ya. Dan bukan hanya 1, 2, 3, ini buat Anda yang belum pernah dengar. Bukan hanya dosa 1, 2, 3, 4. Dosa ada konsekuensi. Siapa yang merasakan konsekuensinya? Siapa? Siapa yang merasakan konsekuensi? Saya, sebelah saya, depan saya, belakang saya, turunan saya. Masih mau berdosa? Ya kalau kita jatuh dalam dosa, oke. Siapa yang enggak? Tapi kalau kamu jadikan itu sebagai kebiasaan berdosa, kamu bermasalah. Kalau kamu berdosa, apa yang kamu lakukan? Datanglah sama Tuhan, minta ampun. Kalau kita jalan kemana ya? Berdosa, 3 hal itu. Berdosa ngapain? Bertobat, minta ampun. Terluka? Ampuni. Kalau ada perlu berubah, ambil komitmen. Semudah itu. Itu kebiasaan baik. Gitu aja kok. Kalau kamu bisa lakukan 3 hal ini saja di dalam seluruh hidupmu, sekecil apapun, apa nggak makin maju kamu? Walaupun kelihatannya kecil banget gitu, walaupun kita bebal seperti orang Israel ya,
Tapi orang Israel bebal 40 tahun keliling-keliling. Kita enggak. 40 tahun kita langkahnya langkah siput. Enggak apa-apa. Betul? Saya mampunya langkah siput kok. Ya. Itu namanya penyelamatan. Kamu sudah diselamatkan. Dan pertanyaan saya adalah, kamu hidup sebagai orang yang sudah atau yang baru akan? Kalau masih akan, oh ruginya hidupmu, oh rugi sekali. Ya, hidup dalam Yesus yang telah menyelesaikan segala sesuatu yang menghalangi untuk hidup dalam rencana Allah. Tidak ada satupun. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Apapun, kesesakan, kesakitan, enggak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada satupun. Berarti kalau kita bilang ada penghalang, itu siapa yang ngomong? Yaitu kita sendiri bersama dengan si Tony kan. Betul? Tony, nggak kenal Tony? Saya Tony Rozim. Belum kenal dia ya. Dan kalau engkau kira cerita ini berakhir di Yesus mati di kayu salib, salah besar. Berapa banyak orang Kristen tuh ceritanya seperti berhenti di kayu salib keselamatan Yesus ya. Seperti itulah, di end-nya gong, teng, terus turun di end, titik. Salah Alkitab berarti kamu. Peristiwa salib itu kalau di Alkitab di mana? Kitab apa? Injil, 4 Injil kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, selesai. Di situ salib. Alkitab selesai nggak? Belum teman-teman, masih nyambung, masih ada apa? Kisah para Rasul. Di Kisah para Rasul kita belajar apa? Di Kisah para Rasul kita belajar orang-orang itu yang tadinya pengecut, yang tadinya penakut, yang tadinya nggak konsisten, yang tadinya mau menang sendiri, itu semua siapa? Murid-murid Yesus yang bersama dengan Yesus selama 3 tahun, 3,5 tahun, tapi mereka bebal, mereka bengal, mereka nggak ngerti-ngerti. Sama kayak Anda dan saya. Ya. Tapi begitu mereka hidup dalam Yesus yang sudah, langsung berubah. Berubah, tapi baru bisa berubah yang total ketika apa? Yang namanya Pentakosta, yang sudah dijanjikan. Ya. Yaitu Roh Kudus turun. Bukan hanya Roh Kudus turun. Ya. Saya stop dulu. Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus siapa? Allah. Siapa Roh Kudus? Tuhan. Oke, Tuhan yang utus untuk Siapa Roh Kudus? Siapa Roh Kudus? Iya. Allah sendiri, cuman belum lengkap. Betul, sangat betul, belum lengkap. Apa bedanya dengan Allah Bapa? Ya, Roh Kudus adalah Allah yang tinggal bersama kita. Yang nempel sama kita. Lihat saya, ini menakutkan nggak? Allah sendiri tinggal di dalammu, ya. Semua yang saya ceritakan dari awal sampai akhir itu tidak akan ada gunanya, tidak akan bisa mengubah kita, karena yang hanya bisa mengubah kita siapa? Allah sendiri yang ada di dalam kita. Nggak mungkin. Kalau engkau bisa mengubah hidupmu tanpa Allah yang di dalammu, itu cuma kedagingan. Itu sih nggak usah kamu percaya Yesus. Kamu ikut tadi tuh nama-nama keren tuh ya, ikut aja mereka. Mereka bisa ngajarin kamu lebih keren kok. Ya. Karena apa? Karena yang diajarkan Yesus hanya bisa kita dapatkan karena bisa mengubah hidup kalau itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Di luar pekerjaan Roh Kudus, apa yang terjadi dalam hidupmu, yang kamu usahakan setiap hari, yang kamu sepertinya jadi orang Kristen ngeden gitu ya, gitu ya, tapi kamu sebenarnya hanya berusaha buat kedaginganmu. Yang orang lain pun bisa. Yang makan mungkin orang lain lebih berhasil dari kita. Ya, di sini kita hanya bisa diubahkan oleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bukan hanya mengubahkan, ya. Emang waktu memang betul Roh Kudus kan nempel ya
Sampai ada 3.000 orang baru, betul ya? 3.000 orang baru diberi Pentakosta, nempel. Nggak cuma nempel, nggak cuma mengubahkan kita, diubahkan untuk menjadi sebuah apa? Saya ulangi, Roh Kudus mengubah kita, diubahkan menjadi apa? Menjadi sebuah komunitas, sebuah kumpulan. Kisah Para Rasul 2, masuk Kisah Rasul 4, itu orang bukan cuma diubahkan orangnya. Kita semua diubahkan, sudah diubahkan. Tapi kita bukan hanya diubahkan lalu digabung, dikelompokkan ke dalam sebuah kelompok-kelompok. Dua hal. Kamu hanya bisa berubah dengan kuasa Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bekerja di dalam komunitas. Gitu. Kembali berarti kalau mau bertumbuh harus berkawan. Kalau berkawan itulah tempatmu bertumbuh. Nggak ada cara lain. Kisah Para Rasul itu adalah orang yang berubah, gitu ya, berubah lalu ngumpul, betul nggak? Ya, itu Kisah Para Rasul. Nggak selesai. Emang kalau sudah ngumpul lalu ngapain? Di Kisah Para Rasul itu orang ngumpul lalu diapain? Mereka ngumpul, betul mereka baca firman, betul mereka memuji Tuhan, betul itu semua. Tapi itu semua adalah awalan untuk kemudian mereka diutus. Kisah Para Rasul adalah peristiwa 3 hal itu ya. Orang yang diubahkan oleh Roh Kudus, kan gitu ya. Lalu ngumpul, oke? Nggak selesai situ, tapi kemudian mereka diutus. Diutusnya bisa ada yang diutus jauh, ada yang diutus dekat. Ya, yang diutus dekat yang di Yerusalem ya. Mengerjakan pekerjaan di Yerusalem. Yang di Yerusalem siapa itu? Yaitu seperti Petrus, Yohanes, ya, Yakobus. Mereka adalah para soko guru, pilar-pilar yang mereka ada di Yerusalem. Yang diutus contohnya siapa? Paulus. Ya. Ada yang diutus jauh, ada yang diutus di sini. Yuk lihat saya semua. 1. Kamu tidak akan bertumbuh kalau tidak berkomunitas. Gampang aja gitu ya. Tapi kalau kamu berkomunitas, tidak ada cara lain. Kamu di dalam komunitas karena kamu punya tugas khusus, tugas spesifik. Siapa? Setiap dari kita. Ya. Sorry. Maaf ya. Kalau Anda datang ke sini, lalu Anda datang ke sini mengira bahwa akan Anda dapat sesuatu. Oh Pak, Johan tuh khotbahnya bagus, gitu ya. Seneng, temannya bagus. Anda masih, belum jadi, maaf. Maaf, gitu ya. Kalau Anda datang ke sini, karena Anda berkata bahwa di sini Anda akan dapat sesuatu, itu bagus. Senang ya kita ya. Berarti ini kan sudah melakukan tugasnya, senang ya. Tapi itu baru setengah jalan. Karena kalau sampai engkau datang sini, itu karena engkau percaya Tuhan memanggilmu untuk ada tugas-tugas khusus yang hanya bisa dilakukan di tempat ini. Kalau enggak, di tempat lain banyak yang lebih baik enggak? Oh, banyak. Betul? Banyak yang gerejanya lebih dingin. Banyak yang musiknya lebih keren. Banyak yang di sana orang jungkel-jungkel. Banyak di sini dari kemarin belum ada yang jungkel ya. Berarti saya kurang karismatik dia, kurang berkarunia dia. Di banyak tempat bisa menawarkan lebih, betul nggak? Benar nggak ini? Jadi kenapa ngumpul di sini? Ngapain ada di sini? Hanya ada satu jawaban. Karena Tuhan panggil saya di sini, dan di sini saya bertumbuh, dan di sini saya melakukan tugas-tugas khusus dan yang hanya bisa saya lakukan. Yang Pak Johan nggak bisa lakukan. Nggak bisa dia. Ya. Berarti kalau kita ada di sini, 1. Saya ada di sini karena saya orang yang diutus. Ingat itu, ya. Ayo ngomong kiri kanan. Saya orang yang diutus. Bilang, saya orang yang diutus loh. Oh, iya. Nggak selesai. Bukan cuma saya. Kamu juga diutus, gitu ya. Iya. Ada diutus keluar sana, ada juga utus di sini, nggak masalah. Pokoknya kita semua punya panggilan, punya tugas yang hanya bisa kita lakukan. Karena apa? Karena saya diciptakan unik. Nanti kita bicara apa itu besok, ya. Tapi saya mau tanya,
Kalau Anda belum sampai di dalam sini, Anda punya cerita hidup yang beda dengan saya. Gitu ya maksudnya ya. Jangan-jangan cerita Anda cerita yang salah dong. Jangan-jangan Anda hidup dalam cerita wayang. Ya, jangan-jangan Anda sedang hidup dalam cerita Harry Potter. Bukannya cerita Yesus, bukan cerita Allah. Ya, kalau hidup dalam cerita Allah, itu dari awal ya, Allah adalah Bapa yang memerintah bersama-sama dengan kita. Lalu dia mau bangun satu komunitas umat yang kudus. Gitu ya. Dan untuk itu dia menyelamatkan, dan dia sudah selamatkan semua, lalu dia ubah mereka, dan mereka jadikan satu, lalu dia panggil, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Apa jawabanmu teman-teman? Gas. Yang lain jawabnya apa? Menyala. Oke, bagus. Semangka, boleh. Apapun. Apapun. Iya. Ya. Kalau engkau belum sampai ke sini, engkau belum ada dalam cerita Allah. Itu cerita Alkitab sampai ini baru sampai kisah para rasul. Besok kita masih ada cerita selanjutnya. Tapi Anda harus tahu, inilah yang menjadi cerita Allah yang menjadi hidup kita, ya. Dan saya mau menantang kita hari ini di tempat ini, ya. Kita belum selesai, tapi untuk malam ini pada sesi ini, teman-teman, Bapak Ibu, siapapun kita, gitu ya. Mau besar, kecil, mau tua, muda, mau merasa punya talenta yang perlu gitu ya, perlu ditampilkan gitu ya, atau yang merasa minder, saya nggak punya apa-apa gitu ya, nggak apa-apa, itu semua nggak masalah ya. Tapi yang penting kalau ngumpul di sini, kita tuh semua orang yang sama, yaitu siapa? Sama-sama sudah diselamatkan, nah, gitu ya Sat ya. Tapi kemudian dikumpulkan, lalu diutus. Jadi tinggal tanya sama Bapak, tanya ya Bah, aku kerjanya apa kan gitu ya, betul? Ya kalau ini orang Jakarta ya, kalau orang Bali ngomongnya gimana deh? Enggak sama Bapak beli gitu, Hah? Bapak gitu, Bapak, apa kerjaku Bapak gitu kan, betul kan? Kira-kira Tuhan akan jawab nggak? Kira-kira Tuhan akan jawab nggak kalau kita nanya gitu sama Tuhan? Saya jamin dia akan jawab, ya. Jangan-jangan kalian nggak tahu selama ini karena apa? Tidak pernah nanya, tidak pernah minta. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, untuk sesi ini kami hanya mau satu hal, Engkau rekatkan buat kami semua di tempat ini, bahwa kami semua di sini tidak terkecuali siapapun kami, dari yang paling muda, dari yang paling kecil, dari yang paling tua, dari yang jabatan seperti paling rendah, dari yang sebagai gembala, kami semua sama di hadapan-Mu. Pertama-tama, kami adalah anak yang diselamatkan, sudah diselamatkan oleh Yesus, dan sekarang sedang hidup di dalam kuasa Roh yang sudah mengubah kami dan bersama-sama dengan kami, dan kami dikumpulkan, dikelompokkan untuk bersama-sama bertumbuh. Tapi bukan hanya bertumbuh, kami dipanggil dan diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan karena dalam nama Yesus, saya berkati setiap orang di tempat ini tanpa terkecuali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Hari-hari ini engkau akan bertemu dengan Tuhan, dan engkau akan mendapat dan dapat lawatan dari Tuhan yang akan memberitahumu apa yang menjadi panggilanmu, apa yang menjadi pekerjaanmu, apa yang menjadi berkat-berkat yang kau berikan kepada orang. Dan ketika itu terjadi, engkau akan berkata, oh inilah aku yang paling aku, dan aku nggak mau aku yang lain kecuali aku yang ada dalam Yesus. Kami berkati semua bahwa kami semua akan masuk ke dalam kelompok ini, komunitas ini dengan semangat, karena kami percaya kami dipanggil bersama-sama untuk bertumbuh bersama. Di dalam nama Yesus kami katakan amin. Baik, kita istirahat dulu ya.